Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Boyolali. Yang sekitar sini bisa merapat ya, bisa hubungi admin sesuai di judul yang kami angkat di Facebook ini ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah perbedaan antara agama syariat dan agama makrifat. Sebetulnya nggak ada agama syariat itu. Yang ada adalah agama makrifat. Nah, bukti rusaknya agama adalah apabila agama dipelajari hanya sebatas syariat. Kata Nabi, awaluddin makrifat, akhiruddin pun makrifat. Berarti agama itu full tentang makrifat. Diawali dari kenal sampai beserta berkekalan dengan Allahu subhanahu wa ta'ala. Karena jika tidak beserta Allah, pasti manusia itu beserta setan. Pendakwah, tukang ceramah, tukang apa saja, yang mereka jika tidak beserta Allah, pasti beserta setan. Mereka juga pasti wali-wali setan. Beserta dengan Allah harus didahului dengan kenal. Kenal dengan Allah harus didahului dengan pertemuanmu dengannya. Ini yang tidak pernah diurai secara ilmiah ya. Zaman ini agama Islam telah rusak. Islam menjadi sebatas syariat saja. Nah, kalau Islam yang syariat nggak perlu baiat kalau syariat. Karena teori. Syariat ilmu akal, ilmu sebatas panca indera dan jasmanimu. Nah, kalau agamamu agama akal, agama syariat, tidak perlu baiat dan hanya sebatas teori. Beda kepala, beda teori, karena beda selera, ya, beda daya tangkap. Tetapi kalau agama itu menuju makrifat, yang kata Nabi tadi, wajib lewat baiat, nggak ada jalan lain. Kalau syariat itu hanya sebatas ilmu akal ya. Tetapi kalau makrifat perjalanannya harus lewat ilmu roh. Sudah beda dimensinya. Pelajaran akal dan panca indera itu pelajaran yang bisa dilihat, cium, raba, dengar dan rasakan. Diolah dengan akal, didiskusikan dan sebagainya. Tapi kalau pelajaran rohani itu diawali dari baiat. Dan pelajaran nggak ada lagi tadi, lafal, huruf, rupa, suara nggak ada. Pelajaran roh atau ilmu hakikat di alam akhirat adalah lewat berupa adaptasi gelombang. Jadi yang pertama ya, kita ditanamkan alat membaca gelombang. Kemudian diterangkan di manakah gelombang Allah yang di dunia ini atau wasilah. Kita nggak akan ketemu gelombang Allah kalau belum ketemu siapa yang membawa gelombang wasilah tadi. Nah, dikenalkan dengan siapakah sang pembawa wasilah. Itu harus di zamanmu masing-masing. Itu Rasul ya. Semua alim ulama bilang nggak ada Rasul. Saya bilang ada Rasul.
silakan diadu ilmiahnya. Karena Quran menerangkan itu, cuman mereka nggak ketemu. Akhirnya apa? Makna Quran itu digeser. Itulah kekeliruan ahli syariat ya. Mereka bukan praktek, tidak ketemu, tidak bisa membuktikan. Akhirnya apa? Menyelewengkan daripada Quran itu sendiri. Itu yang kata Nabi, mereka adalah ulama-ulama neraka ya. Dari mereka lah fitnah itu berasal dan akan kembali pada mereka. Di awal dari cocot-cocotnya ulama-ulama dunia itu, entah kiai, entah habib, entah mursyid, entah itu ustadz, yang mereka bukan ahli ma'rifat tapi cerita agama, itu sesat dan menyesatkan. Karena mereka ya secara prinsip tidak ngerti beserta Allah, pasti beserta setan, dan mereka wali-wali setan. Nah, untuk memasuki dimensi agama ma'rifat itu butuh proses ya. Mulai proses baiat, kemudian kita diajari zikir, kemudian diajari suluk dan ubudiyah, berarti berbakti. Itulah metodologi. Semua rasul, nah ini ya, semua rasul nggak ada yang belajar di sini, ya. Ini saya pisah di dua ya. Ini dunia, ini akhirat. Ini akal, ini roh ya. Ini teori, ini praktek, proses. Ini syariat, ini makrifat. Pelajaran di sini tidak ada yang baiat. Diajari nama Tuhan siapa, ngaji gimana, tentang fikih gimana, cerita bagaimana, membaca bagaimana. Itu di sini. Ini murni otak akal. Tidak menjangkau roh sama sekali. Dan tidak ada rasul yang lewat ini, nggak ada. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tidak ada yang lewat syariat agama. Ini keliru fatal ini ya. Ini nggak bisa kau praktekkan sama sekali. Ini teori, ini akal, ini kulit ya, ini fata morgana ya. Sedangkan dirimu adalah roh. Alamnya adalah alam akhirat. Ini nggak ada yang berani cerita cara mi'raj, sudah nggak ada. Menembus akhirat nggak ada sama sekali. Nah, kalian di sini, ya ini saya teguk ya. Agamanya mengarah ke makrifat harus lewat proses. Jadi ibarat kita masuk ke rumah. Itu ilmu syariat, itu ilmu di luar rumah agar kau masuk ke dalam rumahmu. Lah pertama masuk rumah adalah kau pakai ilmu tarekat ya. Tarekat itu syariatnya hakikat. Kemudian mulai masuk dalam rumahmu, beradaptasi dengan di dalam rumah, itulah hakikat ya. Sampai kau ketemu ya dan dikenali dan diterima ya, sinergi dengan dirimu dan asal muasalmu, rahasiamu, maka kau telah sampai pada makrifat. Jadi yang makrifat itu butuh proses. Proses dari jasmani masuk ke rohani, proses dari syariat ke tarekat, kemudian tarekat naik ke hakikat. Itu ada adaptasi gelombang. Nah, saya bilang tadi ya, ilmu roh nggak ada lagi pelajaran rupa, warna, huruf, lafal, nggak ada. Karena bukan lagi pelajaran panca indera. Yang panca indera itu ilmu akal ya. Kalau ini adalah ilmu gelombang, maka ilmu yang di sini tidak berlafal huruf lagi, tapi berupa gelombang. Yang itu dibaca ya di surat Asy-Syura 52. Dan demikianlah kami wahyukan unsur Quran dari ketetapan kami ya. Sebelumnya kau tidaklah mengerti apa itu kitab Quran, tidak pula mengerti apa itu iman. Demikian ini keduanya kami jadikan nur ya. Kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Lewat bayat terlebih dahulu. Ini gak akan menjadikanmu ngerti Allah, gak akan ngerti ya. Teori tok ya. Teorimu ketemu orang lain berbenturan teori, sundang-sundangan udah
Kalau ini sudah praktek, ya, nggak perlu diakui orang, nggak masalah ya, karena kamu praktek membuktikan. Ibarat saya minum ini loh, saya minum ya, teh manis ya. Kemudian ada orang bilang, itu warnanya coklat begitu, itu warna bir, jangan diminum. Itu haram. Hei, aku sudah membuktikan ini teh manis. Dia tetap berteori. Nah, teori itu hanya dugaan ya. Tidak bisa kau praktekkan ya. Prakteknya kita masuk ke alam akhirat adalah dengan roh. Dan selama dia tidak dibayat, nggak bisa masuk ke dimensi roh. Coba ambilkan nomor tisu. Inilah ya, agama Islam telah rusak separah-parahnya. Kata siapa? Kata Mr. TM ya. Agama yang harusnya menuju ke ma'rifat hanya sebatas syariat saja. Agama yang harusnya lewat metodologi hanya sebatas teori saja. Diwacanakan, didebatkan, diceramahkan dan sebagainya. Itu agama teori. Asal dia pandai bercerita, hafal hadis, bisa baca Quran, hafal Quran, udah naik mimbar. Itu konsumsi otak. Otak nggak bisa melampaui kematian ya, nggak bisa masuk akhirat. Dia cerita akhirat, apa gak keblinger ini? Masya Allah, di akhirat nanti loh. Aduh. Ini praktek agama itu. Makanya ya, ahli syariat nggak akan bisa bersyahadat. Sampai sekarang pun biarpun tak goblok-goblokan, mereka nggak bisa membuktikan fakta terbalik ya. Mereka nggak bisa membuktikan bahwa mereka ngerti. Mereka tidak goblok, nggak bisa. Saya Mr. TM menyampaikan syahadat itu prakteknya adalah bersaksi atau menyaksikan, bukan mengucapkan. Tapi mereka, ulama, kiai, ustadz, gus, habib, mursyid yang KW-KW duniawi itu sama sekali gak ngerti ini. Cek ya, silakan di-share video-video saya. Saya pun tunggu jawaban mereka. Saya anggap mereka goblok, jahiliyah, sesat, dan menyesatkan. Mereka wali-wali setan. Terangkan, buktikan bahwa Anda tidak itu. Saya tunggu pun kalian gak akan pernah bisa. Karena memang kalian goblok, bodoh, sesat, jahil, kafir, setan. Tinggal buktikan ya. Mulai syahadat kamu gak ngerti ya, gak ketemu di manakah yang kau saksikan itu. Allah di dunia kau saksikan. Akhirnya apa? Qur'annya kau selewengkan maknanya. Ini praktek syahadat adalah kita menyaksikan dengan cara mengucapkan. Waduh, ini yang Nabi khawatirkan ini. Demikian juga sholat. Di mana-mana orang diajarkan sholat bangkai ya. Mulai cara wudhu, cara nutup aurat, bacaan agar berjamaah ke masjid, tepat waktu dan sebagainya. Itu bangkai. Bagaimana cara sholat menyambung akan Allah di ars itu bagaimana? Mana mungkin sholat bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala tanpa lewat wasilah. Baca Al-Maidah 35. Kalau bisa langsung ke hadirat Allah Ta'ala, nggak perlu ada rasul. Betul apa enggak? Kalau kau kira bisa langsung dengan sholat dengan bisa sampai kepada Allah Ta'ala, nggak perlu ada rasul. Bahkan kesesatan nyata mereka tadi ya, ulama, kiai, ustadz, habib, gus dan mursyid KW dunia ya, palsu-palsu itu ya, mengajarkan kepada umat bahwa tidak ada lagi rasul. Bajingan ini. Siapa yang bilang bajingan? Saya. Mulai ustadz, kiai, gus, habib, mursyid, siapa aja kalian ya yang ahli dunia ya, kamu tuh bajingan, menyelewengkan Quran seenak jidatmu sendiri. Kamu nggak ngerti, kamu nggak ketemu, kamu nggak kenal, kamu nggak usah praktek. Akhirnya apa? Qurannya kau selewengkan. Tidak ada rasul zaman ini.
Yang tidak ada adalah sebutan Nabi, Khatamul Anbiya. Rasul, baca di At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Demikian juga surat Al-Hujurat ayat 7. Di tengah-tengah kalian, di antara kalian ada Rasul. Bagaimana kau bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala tanpa lewat wasilah? Karena Rasul itulah orang atau utusan yang dipercaya Allah untuk membawa wasilahnya ke dunia, agar manusia bisa berhubungan dengan Allah. Bagaimana kau menuju Allah tanpa kenal, tanpa tahu alamat, tanpa tahu cara, tanpa rukun syarat, tanpa guru? Agama telah rusak. Sekarang nggak ada lagi yang ngerti agama lewat baiat. Rasul Muhammad lewat baiat, Rasul Isa lewat baptis, semua Rasul lewat baiat. Kamu tahu baiat itu apa? Baiat adalah memasuki dirimu yang di dalam, ya. Udkhulu fisilmi kafah, kata Nabi. Masuklah kamu, berarti kamu masih di luar. Masuk ke dalam diri rohanimu. Kau dilahirkan ke dalam rohanimu. Dulu kau dilahirkan keluar oleh bapak emakmu, ya. Dan dengan baiat inilah kau dilahirkan ke dalam sisi rohanimu oleh guru rohani. Maka di dalam Quran disebut yatim. Tidak ada bapak, tidak ada emak, ya. Tapi guru yang ada, ya. Tapi kalau jasmanimu dilahirkan bapak emakmu, nah itu dia. Banyak ya Quran diselewengkan oleh ulama-ulama kiai ustadz, ya. Karena apa? Mereka bukan ahli makrifat, tidak kenal Allah, tapi cinta Allah, cerita ibadah, bajingan. Untungnya Mr. TM ini ilmiah, ya. Jadi dakwah kami nggak bisa dibantah. Walaupun saya dimusuhi jutaan ulama kiai ustadz dunia, tetap kami yakin dan pasti menang. Biarpun mereka punya ilmu keramat-keramat, tak keplain dasmu, ya. Saya tidak keramat, ya. Tapi saya tahu teknik beserta dengan Allah. Jika tidak beserta Allah, pasti beserta setan, itu hukum. Maka sebetulnya yang terpenting dari agama itu bukan teori-teorinya itu. Nggak perlu bersyariat agama pun nggak apa-apa. Nggak mutlak gitu. Nabi Muhammad tidak beragama Nasrani, agama terakhir kala itu. Nabi Isa tidak beragama Yahudi, agama terakhir kala itu. Nggak pernah ngaji kepada Rabi Yahudi, pendeta Nasrani, nggak pernah membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, nggak. Tapi lewat metodologi. Nah, makanannya ulama dunia itu gembar-gembar syariat, ya. Tapi nggak tahu syariat itu apa. Jahiliyah, ya. Janganlah kau mati sebelum terikat baiat di lehermu, maka matimu adalah mati jahiliyah. Itu Nabi, ya. Kau nggak kenal Allah sama sekali dan nggak akan bisa kenal Allah, karena menjaga Allah nggak bisa dengan akalmu, nggak mungkin, ya. Nggak mungkin. Makanya sholatmu jongkrak-jongkruk kayak wedhus. Misalnya bilangnya sholatmu sholat sia-sia kayak wedhus, hanya dapat neraka, karena nggak mungkin bisa sampai, nggak mungkin bisa ingat Allah, nggak mungkin bisa mi'raj, nggak mungkin bisa khusyuk, nggak mungkin. Logika saja, ya. Apa yang kau sembah dalam sholatmu? Ngakunya Allah katanya. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah katanya. Sekarang saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Sudah bingung dia. Karena Allah mempunyai kriteria laisa kamislihi syai'un. Betul? Apa itu artinya? Tidak serupa apapun siapapun dan tidak pernah bisa dibayangkan olehmu, ya. Nah, kau bayangkan apa ketika kau sholat? Sementara dia kriterianya tidak bisa kau bayangkan. Itu Allah di ars, ya. Tapi Allah menerangkan ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi. Tuhan di bumi adalah utusannya, bukan Tuhan ada dua, ya.
Ada Tuhan ya, Allah menyebut kami. Bukan berarti Allah itu ada banyak ya. Itu antara Allah dan utusannya. Maka kau yang di dunia, cari dulu Tuhannya di dunia sebelum kau menuju Tuhannya di akhirat. Maliki yaumiddin. Tuhan di dunia itu punya sifat wujud, maka kau harus saksikan dalam syahadatmu clear, dan kau ingat wujudnya dalam salatmu. Ini wajah tu wajiyah, surat Al-An'am. Kau ingat rabitoh akan gurumu itu. Kemudian karena kau telah dibaiat, kau punya nur, kau telah dilahirkan rohanimu ya, di-upgrade rohanimu, maka ini wajah tu wajiyah, menghadap wajahnya, bukan menyembah wajah itu ya. Kemudian menyamakan frekuensi dan gelombang ya. Nah, jika Allah itu maha roh ya, kau pun roh, maka jangan menghubungi Allah dengan akal. Itu beda frekuensi ya. Kalau kau cari radio FM, jangan kau cari di AM, gak ketemu, beda frekuensi. Nah, gelombang Allah ada di wujud waliya mursyida. Air, teh diwadai gelas wujudnya gelas, diwadai mangkok wujudnya mangkok, dimunda botol jadi botol. Airnya sama enggak? Sama. Nah, di manakah wujud air sekarang ini? Di manakah Rasulullah diam pada manusia yang terpilih utusan? Itulah yang membawa sifat wujudnya. Jika saat ini teh ini ditaruh di kendi, maka wujudnya teh saat ini adalah berupa kendi. Maka menghadap kepada kendi, menghadapnya menuju teh yang ada di balik kendi. Jadi kau nggak mungkin ya bersyahadat menyaksikan Nabi Muhammad yang manusianya, nggak mungkin. Kesesatan ulama-ulama dunia, bajingan. Ulama-ulamanya bajingan menyesatkan umat. Tidak ilmiah, tidak praktek, cuman teori, cuman dugaan. Dakwah kemana-mana. Waduh. Maka Islam menjadi asing, sangat asing. Kami dakwah pun dianggap sesat karena saking asingnya. Kami terangkan secara ilmiah, nggak bisa kau bantah. Untungnya Taklim Ma'rifat datang di zaman ini dengan ilmiah. Kami dakwah live di publik ya, berbenturan dengan pendapat, pandangan banyak orang. Tapi Quran ada dan kami terangkan ilmiahnya. Nakal atau akal ya, kami terangkan ya. Jadi kami Mitra TM sampaikan, ulama, kiai, ustadz, gus, habib, mursyid yang duniawi yang sebatas tahu syariat itu ulama-ulama bajingan. Ayo buktikan kalau Anda enggak bajingan. Buktikan biar saya dihukum. Ayo. Kalau enggak bisa membuktikan berarti saya cerita fakta ya, nyata, realita yang enggak bisa dibantah. Tetapi kalau saya memberikan tuduhan, nah saya bisa penjara ya. Mulai penyelewengan praktek syahadat, mulai penyelewengan Quran ya, penyelewengan hadis ya. Jadi mereka enggak ketemu. Padahal ya di Al-Maidah 35 ya, wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Berarti untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala wajib memakai jalan wasilah ya kan. Atau jika nggak ketemu jalan wasilah nggak bisa mendekatkan diri betul ya. Dan itu harus kau cari. Ini praktek ya. Kau harus buktikan itu, harus kau cari. Nggak kau baca, kau pahami, kau hafal-hafalkan, kau dongengkan ke orang lain. Itu apa-apaan itu? Dirimu itu yang roh, bukan yang akal ya. Akal pembawaan jasmani. Akal itu gelombang dunia. Nggak bisa masuk akhirat, nggak bisa masuk rohmu, nggak bisa ya. Akal baru tidur sudah hilang akalmu. Bagaimana kau akan nyebrang ke akhirat?
nggak punya alat, nggak punya guru, nggak punya jalan, nggak punya cara, nggak punya apa-apa. Mati sesat ya. Tidak bisa naik ke langit jika tidak terima bumi. Ngambang. Rohmu nggak pernah ada mati. Yang mati adalah nyawamu pisah dari jasmanimu ya. Nah, kalau praktek menuju agama makrifat itu ada proses ya. Kita intinya adalah dinolkan dari dosamu dahulu, hijabmu, dan juga kesalahanmu dahulu. Maka akan ketemulah la ilaha baru hadir illallah. Itu sulit. Yang kata Nabi, segala sesuatu ada obat pembersih dan obat pembersih kolbumu adalah zikrullah. Dibersihkan itu sakit. Apalagi sudah berakar ya, beranak pinak ya, berkembang biak di dalam diri manusia itu dosa-dosamu itu ya. Selama seumur hidupmu belum dibersihkan, kemudian masuk tarekat akan dibersihkan, sakit yang luar biasa. Menuju ma'rifat jalan itu nggak enak, lewat neraka ya. Bajingannya ulama-ulama itu orang ngaji diiming-imingi, ini rezeki kita bertambah, urusan kita lancar, masuk surga. Kapan kau dibersihkan kau langsung gitu-gitu? Bajingan tuh ulama-ulama dunia. Tidak ada nabi dan rasul yang tidak lewat proses ya. Semua dibersihkan lewat perjuangan ya. Wajahidu fisabilihi. Tahu-tahu ada ulama, amalkan ini ya 1000 kali, kau akan bertambah rezekimu. Manusia menjadi pamrih ya. Ibadahnya ada harapan, tidak nothing tulus lagi, tidak la ilaha lagi. Banyak Tuhannya itu, Tuhan uang, Tuhan anak, Tuhan istri, Tuhan pekerjaan, Tuhan mobil. Enggak ada la ilaha lagi. Mana mungkin muncul illallah kalau kau masih menuhankan hartamu, rumahmu, mobilmu, pekerjaanmu, harga dirimu. Illallah hadir enggak? Enggak mungkin ya. Maka seluruh yang hanya sebatas tahu syariat enggak mungkin beragama, enggak mungkin ngerti makrifat, enggak mungkin tahu beserta Allah. Mereka adalah pasti beserta dengan setan, laknatullah ya. Buktikan kalau saya ini salah, buktikan dong kalau berani, tak keplain dasmu ya. Jadi saya memang beda dengan yang lain ya. Saya nggak asal nyocot ya. Kalau saya nyocot begini pasti dimusuhi orang, dibenci banyak orang ya. Boleh silakan, bodoh amat ya. Yang penting agama Islam harus tegak, harus bangkit ya. Ini agama mulia raya, agama rahmatan lil alamin. Ya'lu wa la yu'alai, ilmiun wa amaliyun. Bukan agama cerita, dongeng, hikayat gak jelas. Bajingan ulama-ulama itu. Mereka bukan ahli praktek, tetapi makanya kalau nggak bisa praktek membuktikan, akhirnya apa? Dugaan toh. Teori diinterpretasi berupa apa? Hipotesa, dugaan awal itu. Diceritakanlah nggak ada lagi Rasul, bajingan itu. Bersyahadat itu nggak bersaksi, bajingan itu. Sholat itu gini sudah bisa langsung ke Allah Ta'ala, bajingan itu. Akhir itu nanti, bajingan itu. Nggak ada yang menembus lewat Shiratal Mustaqim. Nabi Muhammad saja sudah membuktikan dulu 1500 tahun yang lalu ya, saat masih hidup, betul gak? Cerita surga neraka, ngalami. Nah, kau di sini harusnya akhirat sudah ada apa belum? Sudah ada. Maka pertanyaannya harusnya adalah bagaimana cara seorang Nabi Muhammad bin Abdullah menembus akhir. Itulah ilmu ini. Kau bayat dulu, baru kau buktikan akhir sekarang ya. Kau lewati proses mutu qabla anta mutu. Yang kata Nabi kemudian, jika kau mati ya setelah lewat proses itu,
kau akan ketemu kenyataan yang lebih konkret, lebih nyata di dunia. Dan dunia selama ini kau anggap kenyataan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Bangun dari kematian, ya kata Nabi, mereka yang mendapatkan syahwat akan mengalami kematian, rasa yang tidak ubahnya rasa bangun tidur. Bangun-bangun sudah di alam berbeda, tapi rasanya nyata. Inilah yang dialami oleh Mas Agus yang baru bayat masuk tarekat. Tadi malam bisa tidur. Nah, ini ya. Tadi malam disuruh tidur tapi nggak bisa tidur. Yang jaga siapa? Hah? Oh, yang kedua tidur ya. Nah, tidur tapi dengar ya. Aneh ya, tidur tapi dengar. Berarti itu ada yang tidak tidur, ada yang terjaga. Logika ya, kalau akal tidur, akalnya hilang, betul nggak? Kesadaran hilang, betul nggak? Nah, tadi malam itu malah dibangkitkan kesadaran roh. Ya, jika jasmanimu tidur, roh masih terjaga apa tidur? Terjaga. Rasanya sadar, itu bukan rasa akal ya, itu rasa roh. Nah, karena tadi malam kan murni. Nah, makanya kita membuktikan ya, jasmani kita tidur tapi kesadaran kita masih ada. Demikian juga nanti pun saat pingsan, saat mati, kesadaran pun masih ada. Nah, itu dia. Jadi untuk masuk ke akhirat, kamu dalam keadaan sadar. Nah, sadar di akhirat rasanya apa? Kenyataan. Tapi kalau orang hanya punya akal, kemudian mati, masuk akhirat, maka itu kata Nabi di dalam Quran ya, sumum bukmun umyun fahum la yarjiun fahum la yubsirun ya. Matamu nggak bisa ngelihat, telingamu nggak bisa dipakai, mulutmu nggak bisa ngomong ya, nggak sinkron. Ibarat apa? Kau nggak bisa masuk akhirat atau kau masuk akhirat dalam keadaan seperti itu, ya padha wae. Panca inderamu nggak laku, nggak fungsi ya, ya. Panca indera nggak sinkron, kamu seperti nggak punya panca indera, ngeri nih. Ngeri sekali ya. Itulah dibilang Nabi jahiliyah ya, goblok ya, orang yang nggak dibayat, nggak mau bayat. Padahal mereka secara syariat mengagungkan Nabi dan Rasul ya enggak? Sallu ala Nabi. Oh, taek. Kau kenal apanya sama Nabi Muhammad itu? Kenal zahir? Kenal enggak? Ada hubungan enggak? Enggak. Kenal rohani? Kenal enggak? Enggak. Khayalanmu saja yang tingkat tinggi. Mengaku umat Rasulullah, taek lo taek. Dua tadi ya, jasmanimu hubungannya apa dengan Nabi? Pernah ketemu? Pernah tahu wujudnya, tahu fotonya? Enggak tahu sama sekali. Berarti kau mengagumi alamat buta, betul enggak? Dua, secara rohaniah, apa yang menyambungkanmu dengan Nabi? Oh, tidak lewat baiat. Taek lo taek ya. Sallu ala Nabi, oh taek. Bukan sholawatnya yang taek, tidak ya. Kamu ya, angan-anganmu terlalu tinggi ya. Mengagungkan Nabi tidak lewat baiat, enggak mungkin nyambung ya. Demikian jelas sekarang ya. Agama dahulu, agama dari Rasul ya, bukan agama dahulu ya, agama yang lewat Rasul ya, itu pasti lewat metodologi baiat, teknik zikir, suluk dan ubudiyah. Tidak satu pun Nabi dan Rasul yang tidak lewat ini. Hanya saja ini sekarang diwadahi casing bungkusnya namanya tarekat. Bajingannya ulama dunia lagi-lagi ya menganggap tarekat itu bid'ah. Jancuk panjenengan ya. Jenenge tok lho. Ini ya, di sini namanya teh, di tempat lain dinamai tea. Gitu kok. Oh, bid'ah itu. Di sini enggak ada tea itu, enggak ada. Oh, jancuk panjenengan ya. Hanya masalah jeneng kok bingung. Hanya masalah bungkus kok bingung. Nabi Muhammad lewat baiat enggak? Nabi Isa lewat baptis enggak? Siddhartha Gautama atau semuanya, semua Rasul ya, lewat baiat enggak?
gurunya disebut guru sejati, Atman, Buddha, Roh Kudus, Rasulullah, Mursyid, itu bukan manusia. Itu guru nurnya Allah Ta'ala, guru wasilah. Makanya semua Rasul, ada nggak suluknya? Ada semua. 40 hari kala itu ya. Nabi Musa di Bukit Tursina, Nabi Isa ada saat beliau hilang dari peredaran ya, nggak ada kabar ya. Nabi Nuh di perahu, Nabi Ibrahim di dalam api, Nabi Yusuf di penjara, Nabi Muhammad di Gua Hira, semuanya suluk. Ini cerita. Agama yang tidak lewat bayat, agama dongeng cerita, agama cap tae. Ayang pasti namanya agama cap tae. Saya tunggu ya ulama-ulama dunia yang kemlo-kemlo, goblok-goblok tolol, buktikan bahwa Anda itu tidak tolol, gitu aja ya. Kalau kamu nggak bisa buktikan, berarti kamu memang tolol. Ya. Kamu buktikan, jelaskan apa yang kau saksikan dalam syahadatmu. Ataukah cukup mengucapkan? Demikian juga, apakah kau bisa ya munajat kepada Allah Ta'ala tanpa wasilah? Buktikan ya. Apakah kau bisa menembus akhirat sekarang? Buktikan ya. Kalau cuma cerita, itu cerita cap tahe ya. Kau pasti tidak beserta dengan Allah, pasti beserta dengan setan. Yang beserta, ini aja, ada Kiai Jumeri, beserta dengan istrinya, duluan mana kenal sama beserta? Kenal. Duluan mana kenal sama ketemu? Nah, kalau kamu syahadat saja gak ngerti, pasti kamu wali setan. Laknatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.